akhirnya mengambil alih kekuasaan, meletakkan fondasi dinasti Ayyubiyah. Ambisinya tidak berhenti di sana. Ia berhasil menyatukan Mesir dan Suriah di bawah satu panji, sebuah langkah krusial dalam mempersiapkan dunia muslim untuk menghadapi kekuatan tentara salib yang telah menduduki Tanah Suci. Dengan kekuatan yang telah terkonsolidasi, Salahuddin mempersiapkan pasukannya untuk sebuah misi suci. Wilayah kekuasaannya yang membentang dari Afrika Utara hingga Mesopotamia menjadi basis militer dan logistik yang kokoh. Ia menggalang persatuan di antara para emir yang sebelumnya terpecah belah, menyatukan mereka dengan visi yang sama, membebaskan Yerusalem. Selama bertahun-tahun, ia membangun kekuatan, melatih tentara, dan menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan balasan terhadap kerajaan Yerusalem yang didirikan oleh tentara salib. Persiapan matang ini adalah kunci dari keberhasilan kampanye militernya yang akan datang. Momen penentu tiba pada tahun 1187 dalam pertempuran Hattin. Dengan strategi yang brilian, Salahuddin memancing pasukan tentara salib ke padang gurun yang tandus dan panas jauh dari sumber air. Pasukannya mengepung dan menghancurkan musuh yang kelelahan dan kehausan. Kemenangan di Hattin bukan hanya sekadar kemenangan militer, itu adalah pukulan telak yang melumpuhkan kekuatan utama tentara salib di wilayah tersebut, membuka jalan bagi Salahuddin untuk merebut kembali kota-kota yang telah hilang. Setelah Hattin, Yerusalem menjadi target berikutnya. Namun berbeda dengan penaklukan brutal oleh tentara salib puluhan tahun sebelumnya, Salahuddin menunjukkan sisi kemanusiaannya. Setelah pengepungan singkat, ia menyetujui negosiasi dan mengizinkan penduduk kota untuk menebus kebebasan mereka dengan damai, tanpa adanya pertumpahan darah. Pada 2 Oktober 1187, Salahuddin memasuki Yerusalem, mengembalikan kota suci itu ke pangkuan Islam. Bendera kebesarannya berkibar dengan megah, menandai momen bersejarah yang dipenuhi dengan rasa syukur dan kelegaan, bukan teror. Kemenangan ini memicu Perang Salib Ketiga, yang membawa salah satu rival terbesarnya, Raja Richard Pertama dari Inggris, yang dikenal sebagai Richard the Lionheart. Pertarungan antara kedua pemimpin ini menjadi legenda, meskipun mereka adalah musuh bebuyutan di medan perang. Pertempuran sengit yang terjadi diwarnai oleh rasa saling menghormati yang mendalam. Kisah tentang Salahuddin mengirimkan dokter untuk merawat Richard yang sakit dan mengiriminya kuda baru saat kudanya tumbang dalam pertempuran menjadi bukti kesatriaan yang melampaui batas keyakinan. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi adalah cerminan seorang pemimpin yang ideal. Ia adalah seorang ahli strategi yang jenius, seorang pejuang yang gigih, namun juga seorang penguasa yang adil dan berbelas kasih. Warisannya tidak hanya hidup dalam catatan sejarah Islam, tetapi juga diakui oleh para penulis Barat yang mengagumi integritas dan kemurahan hatinya. Ia membuktikan bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang menaklukkan kota, tetapi juga tentang menaklukkan hati, meninggalkan jejak abadi sebagai ksatria Islam yang dihormati oleh kawan maupun lawan.